Pernahkah engkau bertanya, mengapa Rasulullah mengajarkan wudhu secara rinci, tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana rasa bertemu Allah dalam sujud? Mengapa syariat diajarkan kepada semua, tapi makrifat hanya menyentuh hati-hati tertentu, diam-diam, sunyi, dan tersembunyi? Mungkin jawabannya bukan karena ilmu ini sulit, tapi karena tidak semua hati siap. Karena makrifat bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dan tidak semua yang mencari benar-benar dipanggil. Inilah warisan paling rahasia Rasulullah, yang tidak disampaikan lewat kata, tapi diturunkan lewat cinta kepada jiwa yang telah hancur dan pasrah. Sunyi di balik sabda. Pernahkah kau bertanya, mengapa Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terbuka, sebagaimana beliau menyampaikan syariat? Mengapa tidak ada khutbah panjang yang menjelaskan detail rasa fana atau rincian tentang perjalanan ruh ke hadirat Allah? Apakah ilmu setinggi itu disembunyikan? Ataukah ada rahasia yang hanya bisa terbuka jika hati sudah siap? Ketahuilah, Rasul bukan menyembunyikan, tapi menahan mutiara dari tangan-tangan yang belum tahu nilainya. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dicurahkan kepada semua manusia seperti air ke dalam gelas. Ia lebih seperti cahaya yang harus ditangkap oleh mata batin. Bila hati masih tertutup oleh dunia, maka meskipun dia mendengar kalimat-kalimat tertinggi, ia akan menganggapnya dongeng belaka. Maka Nabi pun menahan, bukan karena pelit, tapi karena sayang. Karena bila mutiara disodorkan kepada yang belum siap, maka bukan hanya akan ditolak, tapi akan dihina. Para sahabat Nabi pun tidak semuanya menerima ilmu makrifat secara langsung. Hanya beberapa ruh terpilih yang diberi jalan ke dalam rasa terdalam, seperti Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farisi, dan Bilal. Mereka tidak belajar makrifat lewat kata-kata, tapi lewat kejadian demi kejadian yang menggetarkan jiwa. Lewat tangisan dalam sujud, lewat diam di padang pasir, lewat cinta yang meleburkan diri di hadapan kekasih sejati. Makrifat bukan diajarkan, tapi diturunkan dalam sunyi. Jika engkau perhatikan, Rasul lebih banyak berbicara tentang akhlak, ibadah, dan tauhid secara lisan. Tapi ketika berbicara tentang hakikat, beliau menggunakan simbol, isyarat, dan diam. Pernah Rasul bersabda, ada satu ilmu yang jika aku sampaikan, kalian pasti akan memenggal kepalaku. Apakah itu? Itu adalah ilmu rasa yang menembus tirai-tirai akal. Ilmu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah fana, yang tidak lagi memiliki kepentingan apapun selain Allah. Makrifat bukan sekadar ilmu tinggi, ia adalah perjalanan ke dalam. Dan tidak semua orang siap masuk ke dalam dirinya sendiri. Karena untuk masuk, seseorang harus berani kehilangan nama, kehormatan, bahkan pikirannya. Maka jika ada yang ingin tahu tentang makrifat, tapi masih terikat oleh kebanggaan terhadap ilmu, maka yang ia cari bukan makrifat, tapi sekadar kebanggaan baru. Disitulah kenapa Nabi memilih diam, daripada memberi sesuatu yang akan disalahpahami dan malah menyesatkan. Ilmu ini bukan untuk semua telinga, karena telinga hanya mendengar suara, tapi makrifat berbicara dalam getar. Dan getar itu hanya bisa dirasa oleh hati yang telah dikosongkan dari dunia. Maka tak perlu heran jika Nabi memeluk beberapa sahabatnya lama dalam diam, atau menatap mereka dengan pandangan yang dalam dan hening. Disitulah ilmu diturunkan, dalam hening, dalam rasa, bukan lewat ceramah panjang, tapi lewat detakan ruh yang bersatu. Sampai hari ini ilmu itu masih berjalan, tapi bukan lewat seminar atau buku-buku tebal. Ia berjalan lewat para kekasih yang menyembunyikan diri di balik kerendahan. Mereka tidak mengaku tahu, tapi rasa mereka telah tembus ke hadiratnya. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadiran mereka membuat jiwa orang lain gemetar. Itulah warisan Nabi yang paling dalam. Bukan hanya syariat yang lahir, tapi makrifat yang batin. Dan hanya hati yang dipilih yang bisa merasakannya. Ilmu rasa yang tidak bisa dipaksakan. Apa yang terjadi jika engkau memaksakan cahaya menembus mata yang masih tertutup? Ia tak akan melihat apapun, bahkan bisa menjadi buta. Begitulah makrifat. Ia bukan ilmu yang bisa disampaikan kepada semua orang, karena dasarnya bukan logika atau hafalan. Ia tumbuh dalam keheningan,
di tanah hati yang telah digemburkan oleh ujian dan ditaburi benih kepasrahan. Ketika Rasulullah menyampaikan syariat, semua bisa mengikutinya. Tapi ketika beliau menyentuh hakikat, hanya hati-hati tertentu yang mampu menangis tanpa suara. Pernahkah engkau merenung, mengapa sebagian besar manusia lebih tertarik pada dalil daripada diam? Karena dalil bisa diperdebatkan, bisa dipelajari, dan memberi rasa kuasai. Tapi diam hanya bisa dihadapi oleh mereka yang berani menelanjangi ego. Makrifat hidup dalam sunyi yang tak bisa dipelajari oleh siapapun yang masih ingin dipuji. Maka Rasul pun mengajarkannya hanya pada mereka yang telah melewati syariat dengan kerendahan, yang tidak lagi merasa tahu. Banyak orang bertanya, kalau memang makrifat itu penting, mengapa tidak ditulis dalam Al-Quran secara eksplisit? Pertanyaan itu lahir dari akal yang terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Padahal makrifat bukan benda yang bisa dikemas dalam kalimat. Al-Quran adalah samudera. Bagi mereka yang hanya berenang di permukaan, mereka hanya menemukan hukum. Tapi bagi hati yang menyelam dengan cinta dan keikhlasan, mereka akan menemukan cahaya makrifat di balik setiap huruf. Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan karena beliau memahami tingkat kesiapan umatnya. Seperti seorang dokter yang tidak memberi obat yang sama pada semua pasien. Yang satu cukup dengan air, yang lain butuh racikan rahasia. Nabi menyembunyikan kedalaman itu bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Karena jika orang yang belum siap mendengar rahasia tentang fana, tentang lenyapnya aku, maka bisa saja ia menuduh Nabi gila. Maka beliau diam. Diam itu bukan kosong. Diam itu adalah ruang di mana kebenaran sejati turun tanpa perantara kata. Ketika Rasulullah memandang Abu Bakar dengan tatapan dalam, itu bukan sekadar hubungan sahabat. Itu adalah perpindahan rahasia dari ruh ke ruh. Abu Bakar menerima tanpa bertanya, karena hatinya telah bersih dari hasrat ingin menguasai ilmu. Ia hanya ingin tenggelam dalam Allah, bukan sekadar tahu tentang Allah. Itulah yang tak bisa dijelaskan lewat khutbah atau kitab. Makrifat pada akhirnya bukan soal tahu lebih dalam, tetapi lenyap lebih dalam. Semakin seseorang menapaki jalan ini, semakin ia kehilangan rasa ingin tampil. Maka tidak aneh jika para wali menyembunyikan ilmunya di balik kesederhanaan hidup. Mereka tampak biasa di mata orang awam, tapi ruh mereka sedang sujud tanpa henti. Inilah warisan Rasul yang tersembunyi dan hanya dibuka pada ruh yang siap hancur total demi Allah. Itulah sebabnya Nabi tidak menulis buku tentang makrifat. Ia tidak membuat madrasah khusus tentang rasa. Karena ilmu ini tidak bisa diwariskan lewat pena. Ia hanya bisa turun dari satu hati yang lapang ke hati lain yang telah kosong. Maka, jika engkau merasa haus akan makna terdalam dari keberadaanmu, jangan kejar ilmu ini dengan ambisi. Tenangkan dirimu, sucikan niatmu, dan izinkan Allah menurunkan cahayanya ke dalam hatimu tanpa kata. Ketika kebenaran harus disembunyikan demi kebenaran itu sendiri, kebenaran tidak selalu disampaikan secara terang. Ada kalanya justru kebenaran itu harus disembunyikan agar tidak disalahgunakan. Inilah paradoks yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah melewati batas pengetahuan biasa. Rasulullah mengerti satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebenaran harus diungkap. Karena jika makrifat disampaikan kepada hati yang belum bersih, maka cahaya itu bisa berubah menjadi api yang membakar. Maka Nabi pun memilih untuk menyalurkan, bukan menyebarkan. Bayangkan jika seseorang yang masih penuh dengan kebanggaan duniawi diberi ilmu tentang fana dan penyaksian rohani. Ia mungkin akan menggunakannya untuk merasa lebih suci, lebih tinggi, atau bahkan menjadikannya alat untuk menguasai orang lain. Padahal makrifat sejati justru membinasakan semua rasa lebih. Itulah sebabnya Nabi hanya memberikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang telah melewati ujian demi ujian keikhlasan. Ia menyalurkan lewat kasih sayang, bukan lewat podium. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana orang-orang bodoh akan bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini bukan hanya tentang hukum syariat, tapi juga tentang orang-orang yang berani berbicara soal hakikat dan rahasia batin tanpa pernah melewatinya. Mereka bicara tentang cahaya padahal hidupnya masih dalam gelap.
Maka Nabi sangat berhati-hati. Ia tidak ingin umatnya tergelincir bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa tahu terlalu dini. Makrifat bukan ilmu biasa. Ia adalah warisan langit yang diturunkan kepada ruh yang telah hancur dari dirinya sendiri. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijual sebagai seminar atau kursus. Ia hidup hanya di dada yang telah sunyi dari dunia. Maka jika Nabi tidak mengajarkannya secara terbuka, itu bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tapi karena ia menjaga kesucian ilmu itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan pembatasan, ini perlindungan. Ingatlah bahwa bahkan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau tidak menceritakan semua yang beliau lihat dan alami. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperlukan. Selebihnya, beliau simpan dalam diam yang penuh rahasia. Karena yang beliau lihat bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihayati dalam sunyi. Bahkan para sahabat pun hanya mendapatkan potongan kecil dari kejadian agung itu. Sebagian besar beliau simpan dalam dada yang tak pernah sombong. Mengapa? Karena ada kebenaran yang, jika disampaikan kepada mereka yang belum siap, justru akan membuat mereka berpaling. Mereka akan mencemooh, meremehkan, bahkan menganggap Nabi sebagai penyihir atau gila. Itulah risiko besar ketika ilmu yang terlalu dalam disampaikan kepada hati yang masih terikat tanah. Maka seperti seorang ayah yang menyimpan luka agar anaknya tetap kuat, Rasul menyimpan cahaya agar umatnya tidak silau sebelum waktunya. Dalam sunyi itulah makrifat tetap hidup. Bukan dalam keramaian, bukan dalam seminar-seminar yang menjual jalan cepat ke Tuhan, tapi dalam dada para kekasih Allah yang menyembunyikan ilmu rasa dalam zikir mereka yang diam. Dan Rasul sebagai pembawa risalah yang paling agung telah memberi contoh sempurna bagaimana menjaga ilmu ini tetap suci. Tidak dengan menyebarkannya ke semua telinga, tapi dengan menyalurkannya ke hati yang telah dipilih olehnya.